Sunani Ratibati ya. Bisunani Ratibati ya. Iya, iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa alaika bil muhafadzati ala sunanir ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha. Lazimkan olehmu dengan memelihara atas sunnah-sunnah rawatib yang telah menunjukkan padamu oleh syarak pada mengerjakannya. Qablal maktubati wa ba'daha, sebelum solat-solat yang diwajibkan maupun sesudahnya. Wakhdar an tatasahala fi tarki syai'in minha, dan jauhilah, hati-hatilah kamu bahwa meremehkan kamu pada meninggalkan sesuatu daripada rawatib itu. Wa ma fataka minha li udhrin fabadir biqada'ihi, apa-apa yang luput padamu daripada rawatib karena ada udzur, fabadir biqada'ihi, maka bersegeralah untuk mengqadanya. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih melanjutkan wasiat-wasiat Imam Haddad, bagaimana cara kita bersuluk untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa alaika bil muhafadzati ala sunanir ratibah allati arsyadaka syar'u ila fi'liha. Kita disuruh berupaya dengan penuh kesungguhan hati. Kita kudu betul-betul menjaga sunnah-sunnah rawatib yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk kepada kita untuk mengerjakan salat rawatib baik qabliyah maupun ba'diyah. Saudara sekalian, salat sunnah itu ada berbagai macam. Ada namanya salat sunnah yang mempunyai sebab. Namanya salat sunnah mempunyai sebab. Seperti mana contohnya? Seperti salat gerhana. Ini namanya salat sunnah punya sebab. Seperti mana contohnya salat tahiyatul masjid.
Seperti mana contohnya? Seperti sholat istikharah. Ini namanya sholat sunnah, punya sebab. Punya sebab ini ada 3 macam. Ada yang sebabnya duluan, itulah sholat sunnah tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru sholat. Sholat syukur wudhu dulu baru sholat. Namanya sholat sunnah, sebabnya duluan. Ada sholat sunnah sebabnya barengan, kudu bersamaan. Sebelumnya enggak boleh, sesudahnya enggak boleh. Itu namanya sholat gerhana bulan atau matahari. Sebelum terjadi gerhana enggak boleh, sesudah terjadi gerhana juga enggak boleh. Kudu selagi masih gerhana. Ada sholat sunnah sebabnya belakangan, yaitu sholat istikharah. Sholat dulu, baru dagang, baru nikah, dan seterusnya. Sholat sunnah ihram, sholat dulu, baru melaksanakan ihram. Di luar itu ada namanya sholat sunnah punya waktu. Dan di antara contohnya adalah sholat rawatib. Dan ini kajian kita. Kata Imam Haddad, awas seorang muslim kudu betul-betul menjaga, ngerjain, jangan ampe ditinggalin sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini saudara jumlahnya 22 rakaat. Jadi sholat rawatib itu jumlahnya 22 rakaat jumlahnya. Mana itu 22 rakaat? Pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Orang sebut sholat sunnah fajar, orang sebut sholat qobliyah subuh, orang sebut sholat sunnah subuh. Sama aja, 2 rakaat. Kedua, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 4 rakaat sebelum sholat zuhur atau Jumat. Mana lagi 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Udah berapa tuh ya? 6. Berapa? 10. Jangan sampai meleng nih. Berikutnya 4 rakaat sebelum sholat asar. Sebelum sholat asar. Udah berapa tuh? 16, 14. Berikutnya 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Berapa tuh? Berikutnya 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 18. Berikutnya 2 rakaat sebelum sholat isya. Berapa tuh? Berikutnya 2 rakaat sesudah sholat isya. Jumlahnya 22 rakaat. 22. Ini namanya rawatib. Disebut rawatib itu mengiringi sholat wajib.
jadi kayak terjadwal wajib, saking gedenya ganjarannya, maka disebut rawatib. Begitu kayak wiridan ratib haddad. Ratib tu wiridan baku, terjadwal, tak boleh ditinggalkan kalau pengen selamat. Begitu namanya ratib. Bentuk pluralnya rawatib. Ratib. Jadi ada solat ratib, ada wiridan ratib. Nah, jumlahnya 22. Ini 22 nih telah diajarkan oleh agama, jangan sampai ditinggal. Jangan sampai ditinggal. Dari 22 ini ulama fikih membagi dua. Ada namanya muakkad rawatibnya, ada ghairu muakkad. Tapi karena kitab kita ini kitab tasawuf, enggak ada pembagian itu. Pokoknya semuanya muakkad, enggak ada ghairu muakkad. Begitu. Kita urai nanti kenapa beda sudut pandangnya gitu. Ulama fikih ada menyebut rawatib ghairu rawatib muakkad. Artinya rawatib muakkad itu di mana Nabi tidak meninggalkan salat rawatib itu dalam kondisi apapun. Sakit kayak apa parahnya sakitnya Nabi tetap kerjain. Bepergian jauh, capeknya kayak apa Nabi tetap kerjain. Itu namanya ulama fikih menyebut rawatib muakkad. Jadi muakkad itu mau kayak apa aja enggak pernah ditinggal sama Nabi. Itu namanya rawatib muakkad. Dari 22 itu 10 yang muakkad. Kita bisa pahami berarti ghairu muakkad 12. Begitu. Mana yang 10 muakkad? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Udah berapa tuh? 6. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Berapa tuh? 2 rakaat lagi sesudah sholat isya. Ini muakkad kata ulama fiqih. Adapun di luar ini terkadang Nabi tidak kerjakan sewaktu-waktu, dalam satu waktu enggak dikerjain, maka ulama fikih menyebut ini ghairu muakkad, istilahnya istilah doang. Tapi karena kitab kita ini kitab sufi, kitab tasawuf, ulama tasawuf tidak mengenal ghairu muakkad. Yang dikenal seluruhnya muakkad. Semuanya. Kenapa? Kata ulama sufi, Nabi tinggalkan itu ada yang dikerjakan oleh Nabi yang jauh lebih besar manfaatnya untuk umat. Bukan enggak dikerjakan karena malas. Bukan, tapi karena jauh lebih penting. Itu namanya hidup adalah pilihan.
Mau milih mana kita? Begitu. Bila ada yang jauh lebih penting, maka ditinggal yang jauh lebih penting. Kita banyak temukan dalam satu pertemuan tokoh besar dunia, betapa habis maghrib kata kita nggak ada ba'diyah, langsung bangun, duduk, ngambil posisi, mengadakan satu halaqah. Itu ada tokoh Aljazair, Bangladesh, Suriah, kumpul dalam satu pertemuan. Nampak ada yang jauh lebih besar yang harus dibicarakan, berbicara umat Islam dunia, begitu. Artinya kayak begitulah kayak yang kita mau maksud, begitu. Jadi sehingga ulama sufi itu enggak mengenal namanya rawatib ghairu muakkad, seluruhnya muakkad. Sebab Nabi bila terkadang meninggalkan bukan karena apa-apa, tapi ada tugas agama yang jauh lebih besar dampak manfaatnya untuk orang banyak. Begitu. Sehingga kayak Imamul Haddad bilang, wis dijaga betul dah yang namanya rawatib 22 rakaat nih. Jangan enggak. Ini namanya rawatib zawatul waqt, salat yang punya waktu. Artinya punya waktu, diatur waktunya oleh agama. Oleh karena rawatib ini saudara, ada dua, ada qobliyah, ada ba'diyah. Maka kita kudu fahami, kudu faham kalau ngomong punya waktu, yang harus muncul di otak kita kapan mulanya, kapan habisnya. Begitu. Kalau ngomong sholat ini punya waktu, yang harus ada di pikiran kita bila datangnya permulaan daripada rawatib qobliyah. Kapan mulanya qobliyah itu masuk? Kapan habisnya sholat qobliyah? Kapan mulanya sholat ba'diyah? Kapan pula habisnya sholat ba'diyah? Ini kita orang kudu faham. Untuk apa? Untuk kita niat sholat ini apakah adaan apa qodoan rawatib ini. Begitu. Supaya kita duduk benar. Adaan bayar masih waktunya, qodoan ngerjain waktunya udah habis. Begitu saudara. Perlu diketahui oleh kita bersama, qobliyah mulai masuknya dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut. Dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut, masuklah waktu qobliyah. Kalaulah maghrib hari ini jam 5.52, jam 6 kurang 8 menit, maka itulah waktu qobliyah, udah masuk. Begitu. Karena dengan masuknya waktu sholat wajib, sholat maghrib, itu mulai masuk, mulai boleh kita ngerjain qobliyah. Sampai kapan ini qobliyah? Sampai habisnya waktu sholat tersebut. Habisnya waktu sholat tersebut. Bila maghrib jam 5.52, sampailah terakhirnya jam 7 lewat berapa? 3. Jam 7 lewat 3. Maka qobliyah itu masuk sebelum sholat maghrib itu dengan masuknya waktu. Sampai kapan? Sampai habisnya waktu maghrib.
Itu namanya adaan. Contoh, saudara tadi belum sholat qobliyah maghrib, lalu sholat maghrib. Sekarang kita mau sholat qobliyah maghrib. Sekarang nih, jam berapa ini? Jam 7, tengah 7 lewat. Mau sholat qobliyah maghrib sekarang nih, boleh nggak? Adaan apa qodoan? Adaan. Jadi jangan puyeng. Ini masjid payah, jeda qomatnya cuma 5 menit doang. Gua kagak bisa qobliyah, kagak ngaji. Nah, bisanya nanti. Nggak ada susahnya hidup. Nggak ada. Masuk masjid udah adzan subuh. Udah adzan subuh. Ayo udah adzan, udah qomat. Masuk masjid subuh udah qomat. Jadi mau sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar kagak bisa, buang udah qomat. Ya udah, sholat subuh, habis sholat subuh wiridan bangun dah. Begitu tuh sholat qobliyah, boleh nggak? Yang bener nih, boleh nggak? Boleh. Adaan apa qodoan? Emang apa? Masih waktunya. Nih diingat-ingat ajaran agama tuh begitu. Jadi qobliyah masuknya dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut. Habisnya dengan habisnya waktu sholat tersebut. Itu qobliyah. Sementara ba'diyah, kapan masuknya ba'diyah? Masuknya sholat ba'diyah adalah setelah melaksanakan sholat wajib tersebut dengan sah. Itulah masuk. Setelah melaksanakan sholat wajib tersebut dengan sah. Ingetin tuh, itu masuknya. Artinya kita sholat maghrib, kita udah salam sholat maghrib. Udah salam berarti udah selesai. Sah nggak sholat maghrib kita? Cek dulu. Begitu. Oh, sarung saya ada najisnya, lupa tadi kena kencing bocah kita pakai sholat, berarti maghrib kita kagak sah. Berarti ba'diyah belum masuk. Belum. Karena catatan ba'diyah tuh setelah selesai mengerjakan sholat wajib tersebut dengan sah. Ini nggak sah masalahnya. Tapi kalau sah berarti udah masuk. Kita nggak mau wiridan langsung ba'diyah, silakan, nggak apa-apa. Sampai kapan? Habisnya ba'diyah sampai habisnya waktu sholat tersebut. Habis tuh ba'diyah, sehingga antara qobliyah dan ba'diyah secara waktu ada kesamaan. Sama pada waktu akhir, tapi beda pada waktu masuk. Waktu masuknya nggak sama, tapi waktu habisnya sama. Waktu habisnya sama. Ini banyak agama menerangkan fadilah daripada rawatib. Begitu saudara. Jadi saudara di masjid belum ba'diyah, di rumah ba'diyah aja. Bisa. Jadi jangan dibikin susah hidup. Ilmu itu membuat enak. Ilmu itu membuat luas. Ilmu itu membuat luas, enggak kaku. Itu ilmu. Ini qobliyah, ini ba'diyah. Begitu. Bagaimana fadilah daripada sunnah fajar kita maklumi. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh lebih tinggi dibanding dunia dan isi-isinya dan seterusnya. Qobliyah dohor 4, badar 4, banyaklah hadis-hadis itu yang Nabi telah sampaikan berbicara tentang qobliyah.
dan ba'diyah ini, saudara. Singkatnya, jaga betullah sunnah rawatib ini yang agama telah berikan petunjuk kepada engkau untuk mengerjakannya. Ini rawatib. Kata Imam Haddad, wahdhar anta tasahala fi tiarki syai'in minha. Awas, jangan main remehin, jangan sembarangin daripada rawatib ini. Jangan ampe kita nyembarangin, nganggep enteng, nganggep sepele pada rawatib ini. Kerjain, jangan enggak kerjain. Begitu rawatib ini kerjain. Bagaimana kalau sampai ketinggalan? Kata Imam Haddad, wa ma fataka minha li'udrin fabadir biqadaihi. Bila mana ketinggalan rawatib, luput, enggak dikerjain nama kita, satu dan lain hal, ada peristiwa yang mengenai kita, maka buru-buru diqadha. Jangan enggak diqadha. Rawatib ini kalau ditinggal sunat diqadha. Rawatib itu bila ditinggal sunat diqadha. Tadi pagi kita belum qabliyah subuh, belum salat sunnah fajar. Tadi pagi, ingatnya sekarang, maka qadha. Itu yang namanya qabliyah subuh. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang paling tingginya nabi. Ma khalaqtu khalqan akrama minka ya Muhammad. Kata Allah, tidak ada makhluk yang aku ciptakan yang lebih mulia ketimbang engkau wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi paling istimewa, paling dicintai oleh Allah, nabi teladan, pemimpin besar dunia, yang mana nabi itu udah pasti masuk surga. Nabi ini pasti masuk surga apa enggak? Nabi 100% yakin? Yakin. Nabi pasti masuk surga. Nah, kita yang ngaji nih udah pasti masuk surga belum? Hah? Hah? Yang ngaji nih udah pasti masuk surga apa belum pasti? Jadi biar enggak puyeng, pilihan tuh saya kasih dua. A pasti, B tidak pasti, C insya Allah kagak ada. Jadi jangan jawab yang kagak ada, begitu kelamaan. Jawabannya yang ada aja, biar gampang. Jadi Nabi tuh udah pasti masuk surga apa belum? Pasti Nabi, yakin? Yakin. Ini kita yang ngaji nih, udah pasti masuk surga apa belum pasti? Hah? Hah? Pasti. Pasti. Terus ngapain ngaji? Hah? Lah udah pasti. Hah? Baik. Namanya belum pasti. Kita nih udah pasti masuk surga apa belum? Nih saya mau tanya biar saudara lempeng pikirannya. Tapi belakangan ini telinga saya ini rada kurang dengar. Jadi jawaban itu yang kencang begitu. Jadi saya tenang kalau kencang jawabnya. Saya mau nanya, saudara nih
kepengen masuk surga enggak? Enggak nanya itu dari tadi. Enggak nanya kepengen. Nanyanya pasti apa tidak pasti begitu. Begitu. Ini yang ngaji ini pasti masuk surga enggak? Tuh. Hah? Pasti. Pasti. Saudara nih ada nggak rencana pengen ngajarin bebek berenang? Kenapa? Udah pasti. Berarti yang udah pasti nggak perlu usaha. Yang udah pasti itu nggak perlu usaha. Uang udah pasti. Bener nggak? Bener nggak? Umat Nabi Muhammad masuk surga. Masalahnya kita, apakah kita ini sampai mati jadi umat Nabi Muhammad? Berani jamin nggak? Jadi antara cita-cita dan pasti itu beda apa sama sih? Beda apa sama? Kepengen dan pasti itu beda apa sama? Apakah orang dagang tuh pasti untung? Yang benar nih, ada yang dagang nggak? Pasti untung nggak? Enggak. Apakah orang dagang kepengen untung? Berarti dagang usaha. Tandanya ada kepengen. Begitu. Kepengen itu sama dengan pasti enggak? Enggak ya. Ini yang ngaji nih, kepengen masuk surga enggak? Kepengen tuh sama dengan pasti enggak? Gimana? Pak, gimana? Jadi masuk surganya kita ini belum pasti. Makanya kita ngaji. Makanya kita sholat tuh namanya usaha memenuhi cita-cita dan kepengenan. Begitu enggak? Jadi kita nih udah pasti masuk surga apa belum? Belum. Kita pasti masuk neraka? Tuh, belum tentu juga. Iya, semuanya belum tentu. Orang dagang tuh pasti rugi? Belum tentu. Pasti untung? Kepengennya? Tuh. Orang ibadah itu pasti masuk surga? Belum tentu. Pasti masuk neraka? Kepengennya? Iya. Ini udah paham belum nih? Sebab ini adalah prolog saya untuk menerangkan kalimat Imam Haddad punya omongan. Begitu. Kalau ininya belum masuk, kedepannya sulit. Begitu. Nabi Muhammad pasti masuk surga apa enggak? Kita belum pasti. Makanya kita ngaji kepengen masuk surga. Kita sholat pengen masuk surga. Maka Nabi kita yang udah pasti masuk surga, satu hari kelupaan belum ba'diyah zuhur, karena ada tamu negara daripada Bani Abdi Qais yang cukup menyita waktu, ampe lupa. Setelah sholat asar pulang ke rumahnya Ummu Salamah, gilirannya lagi. Maka sampai di tengah jalan ingat, innalillahi, belum ba'diyah zuhur. Maka sampai rumah jam 4:30, Nabi sholat qadha ba'diyah zuhur. Yang ketinggalan qadha ba'diyah zuhur.
ba'diya duhur yang ketinggalan tuh ama Nabi diqadha. Ba'diya duhur yang ketinggalan tuh ama Nabi diqadha. Padahal Nabi ini udah pasti masuk surga. Udah pasti apa belum? Pasti. Maka kita yang belum pasti nih kudunya lebih-lebih. Jadi dari umur 15 tahun qabliyah ba'diyah berapa yang ditinggalin? Ini yang bener nih. Jadi yang luput daripada qabliyah ba'diyah tuh sunat diqadain. Qadain. Apanya? Iya. Hah? Sunnah diqadha. Iya, iya. Iya. Sebetulnya pelajarannya dari dulu mungkin kitanya belum ngaji waktu itu, jangan-jangan. Begitu. Jangan-jangan. Karena ini kitab ini udah lama ini. Begitu. Dari belum adanya kita udah ada ajarannya. Begitu. Jangan-jangan kitanya waktu itu belum ngaji. Gitu. Masih di kali pesanggerahan mancing ini. Begitu. Jadi intinya kita nggak usah mikirin dulu puyeng dah, puyeng ke depan. Begitu hidup ya, ke depan. Wa ma fataka minha li udrin fabadir biqada'ihi. Manakala qabliyah ba'diyah luput maka buru-buru diqadha. Jangan ditinggal. Sebab man tahawana bis sunan faqad tahawana bil fardi. Siapa orang yang ngeremehin, nyepelein ibadah-ibadah sunat, suatu saat dia bisa menyepelekan ibadah wajib. Begitu. Maka yang namanya wiridan diqadha. Nabi begitu. Wiridan itu diqadha. Tahajud, kesiangan tuh witir diqadha. Emang begitu. Supaya jangan hilang keberkahan daripada aurat. Sebab al-warid min haisul wirid. Cahaya-cahaya limpahan berkah akan datang kepada orang tergantung bagaimana dia punya wirid. Bila dia jaga betul tuh kalau luput diqadha, maka warid ilahi makin banyak, keberkahan tuh makin banyak. Tuh begitu. Ini hidup supaya berkah, wirid kayak begitu. Jadi wa ma fataka minha li udrin fabadir biqada'i. Kalau luput diqadha. Sunat. Sebab Rasulullah yang udah pasti aja qadha, kudunya juga kita yang belum pasti masuk surga, kudunya lebih banyak lagi masang lotre. Kudu banyak lagi ngerjain ibadah-ibadah sunat, dicoblosin tuh kotak-kotak tuh masih kagak nembus, kan begitu. Kudu lebih banyak lagi ibadah-ibadah. Inilah pesan sufi dari Imam Haddad. Pokoknya bila luput qadha. Wiridan apa saja, jangan ditinggal. Luput qadha. Saudara biasanya nyantuni yatim setiap tanggal Jumat Kliwon. Maka kemudian saudara sekarang ini nggak ada uang karena Covid. Nanti ada uang qadha-qadhain. Nih ngodoin yang dulu biar nggak hilang barakahnya.
Begitu agama. Barakat enggak hilang. Itu begitu. Enggak hilang. Begitu. Enggak hilang. Itu namanya keberkahan. Pemerintah aja begitu, saudara nggak bayar-bayar pajak karena ikut PTSL. Apa PTSL? Itu yang sertifikat itu. Iya. Itu nanti saudara mau jual kagak bisa, uang belum bayar pajak, dicatat, kodoin, bayar, begitu katanya. Kodoin. Negara aja nyuruh kodoin. Yang luput kodoin. Gitu, itu negara. Agama, ibadah begitu. Yang luput kodoin. Insya Allah. Jadi kita jaga betul tuh qabliyah ba'diyah, seperti apa yang dipesan Imam Haddad, dan ingat-ingat sama kita bila luput sunat diqadha. Sebab solat ini kategorinya min dawatil waqt, solat sunat yang mempunyai waktu. Yang punya waktu ini sunat untuk diqadha. Dah segini aja. Buat tanya jawab aja dah. Mau nanya nih si bapak kita. Iya baik, saya mau tutup segini aja. Baik.